Kali ini kita mencoba membahas tentang soal arus bolak-balik. Ini ada dua komponen rangkaian LC dengan L-nya 2,5 mH dan C-nya 10 pikrofarad dihubungkan dengan baterai 15 volt. Nah, ini ada 4 pertanyaan. Pertama, frekuensi osilasi. Yang kedua adalah muatan maksimum dalam kapasitor dan arus maksimum dalam rangkaian. Kemudian muatan dan arus sebagai fungsi waktu, dan terakhir adalah energi total yang tersimpan. Kita coba satu-satu dulu. Yang A, frekuensi osilasinya langsung saja ya, omega sama dengan 1/akar LC ya. Maka kita omega itu kan 2pi kali F sama dengan 1/akar LC. Kita dapatkan V-nya sama dengan 1/2pi akar LC. Kita masukkan ya, 1/2pi 1/akar 2,5 kali 10 pangkat minus 3 dikali 10 kali 10 pangkat minus 12. Nah, di sini kita dapat 10 pangkat 6 Hz. Jadi frekuensi osilasinya bekerja di 10 pangkat 6 Hz atau 1 juta 10 juta ya. 1 juta Hz. Oke, kemudian kita coba yang B. Ditanya apa ini? Muatan maksimum dalam kapasitor dan arus maksimum. Nah, kita mengetahui muatan kapasitor itu Qmax sama dengan C dikali V. Kapasitas kapasitornya berapa? Di sini 10 kali 10 pangkat minus 12 kali voltnya 15. Sehingga kita dapatkan berapa? 1,5 kali 10 pangkat minus 10 coulomb muatan C. I maksimumnya sama dengan omega kali Q maksimum sama dengan 2pi kali 10 pangkat 6 kali 1,5 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 9,4 kali 10 pangkat minus 4 ampere. Ya, ini kan tinggal banyaknya muatan kali ininya ya, frekuensinya ya. Kemudian untuk yang C itu apa ditanyanya tadi? Tentukanlah muatan dan arus sebagai fungsi waktu. Nah, kalau ada muatan arus dalam fungsi waktu, ingat berarti dia ada fungsi osilasi atau fungsi gelombang, sehingga muatan dalam fungsi waktu sama dengan Q maksimumnya, muatan maksimumnya kali sinusoidal cos omega T. Karena kan kita anggapnya osilasi harmonis ya. Cos boleh sinus. Itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 10 cos. Masukin nih. 2pi kali 10 pangkat 6 TC. Itu kalau muatannya, kalau I-nya, I dalam fungsi waktu sama dengan kebalikannya kan turunannya ya. I mega sinus omega T. Kan karena ini kan I sama dengan Q per T ya. Atau dQ
per dt. Sehingga diturunin ya cos, diturunin jadi min sin. Minus 9,4 kali 10 pangkat minus 4 sinus 2pi kali 10 pangkat 6 T ampere. Oke, dapat ya. Nah, yang terakhir apa? Energi. Oke. Energi. Nah, energi ini untuk yang D, buka lagi catatan kalian. Energi pada kapasitor setengah Q kuadrat per C setengah 1,5 kali 10 pangkat minus 10 kuadrat dibagi 10 kali 10 pangkat minus 12. Nah, ini hati-hati nih. Minus 10 sama minus 12. Kalian berhitungnya hati-hati 1,125 kali 10 pangkat minus 9 joule. Kecil ya nilainya ya. Ya oke, itu jawabannya. Nomor 1. Rangkaian seri RLC dengan R-nya diketahui, XL-nya diketahui, X-nya diketahui. Ini 3 jenis hambatan pada rangkaian RLC. Kita disuruh menggambarkan diagram fasor dari kan tersebut. Kemudian yang B, impedansinya. Dan yang terakhir adalah I sebagai fungsi waktu. Diagram fasornya nih. Ingat-ingat ya, diagram fasornya itu kan kira-kira seperti ini ya. Kita ketahui kalau yang ke arah sini ini R, L sama C ke arah ini. L, XL, yang ke bawah ini adalah X, C. Ini bisa kita lihat R-nya ke arah 60 sini ya. Kemudian XL-nya 10. XL-nya 10, XC-nya 90. Berarti lebih kecil XC ya, 90 ya. Berarti di sini sekitar 80. Berarti dia akan narik ke sini. Ya kan? Gambarnya kira-kira seperti ini. Karena di sini lihat, ini XC-nya kan lebih besar daripada XL ya. Nah, kemudian sekarang impedansi. Impedansinya di sini Z akar R kuadrat ditambah selisihnya ya XL min XC. 60 kuadrat ditambah 10 kurang 90 minus 80 ya, tapi kuadrat kan 60 80 akar 10.000 sama dengan 100. Jadi 100 ohm. Sehingga sudutnya, kalau kita dapat sudutnya, sudut penyimpangannya sama dengan arctan dari kita dapat dari gerakan faktor itu sudutnya itu ya. Nah, kemudian arus berdasarkan fungsi waktu. VOZ cos
100 pi minus ya VO-nya 100, impedansinya 100 kali cos 100 pi, ini tinggal kita susun aja ya, minus plus 83,66 derajat. Kita dapat ya arus fungsi terhadap waktu. Soal selanjutnya, sebuah rangkaian terdiri hanya induktor aja L serta sumber arus di mana tegangan RMS-nya root mean square-nya 15 volt atau tegangan efektif. Bisa aja ya RLC cuman L-nya aja atau R-nya aja atau C-nya aja. Ditanya tentukan arus RMS dan amplitudo jika frekuensinya 75. Ini seolah-olah mudah ya, tapi harus berhati-hati. Pertama, kita mengetahui kalau hambatan dari induktor sama dengan XL omega L sama dengan 2pi FL sama dengan 2pi kali 75 frekuensinya ya kali induktornya 40 kali 10 pangkat minus 3 sehingga didapatkan 18,85 ohm. Nah, untuk arus RMS-nya ya udah kan kita udah dapat VRMS ya. IRMS sama dengan V, tapi yang RMS bagi XL hambatannya berarti sama dengan 15 dibagi 18,85 sekitar 0,8 ampere. Nah, sekarang amplitudonya. Amplitudonya maka I maksimum sama dengan IRMS langsung aja kali akar 2 sama dengan 0,8 kali akar 2 1,13 ampere. Kita dapatkan ya. Itu saja mungkin bisa membantu kalian. Sebelumnya saran saya mempelajari lagi soal-soal pembahasan yang lainnya.